Jumpa kembali di Ngulik Alkitab. Saya, Pendeta Mestika Hulu, akan memandu bincang kita di Ngulik Alkitab ini. Kali ini kita akan mengulik Lukas pasal 2 ayat 1-7. Tema kita, Tuhan memakai siapa saja dan apa saja. Untuk mengulik teks kita ini telah hadir bersama kita di studio Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Bapak, terima kasih sudah hadir kembali di Ngulik Alkitab ya. Oke, sama-sama Pendeta Mestika. Sahabat, Bapak Pendeta Arlianus Larosa adalah Direktur Yayasan Komunikasi Bersama dan beliau juga adalah Ketua PGIW DKI Jakarta. Program Ngulik Alkitab yang sedang kita saksikan ini adalah sarana bagi kita untuk belajar mendalami kitab suci dan kita melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan senang hati kami mengajak para sahabat untuk berinteraksi melalui kolom komentar yang tersedia. Silakan jika ingin mengajukan pertanyaan juga kepada Bapak Pendeta Arlianus yang menjadi narasumber kita. Kita akan awali ngulik ini dengan doa dipimpin oleh Bapak Pendeta Arlianus. Silakan Bapak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan terus memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dari kitab suci. Dan kali ini kami ingin belajar dari Injil Lukas. Mohon Tuhan menolong kami supaya percakapan kami di studio boleh menjadi berkat bagi setiap sahabat yang bersama-sama dengan kami saat ini atau yang melihat acara ini pada waktu yang lain, supaya dengan demikian nama Tuhan dimuliakan dan Injil Kerajaan Allah dapat terus disebarluaskan. Berkati seluruh peralatan di studio dan para kru yang bekerja, supaya dengan semua itu program ini berjalan dengan baik. Terima kasih ya Allah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan membacakan Lukas pasal 2 ayat 1-7 dari studio dan silakan Bapak Ibu sahabat juga membaca Alkitab yang ada pada Bapak Ibu masing-masing. Lukas pasal 2 ayat 1-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Langsung saja kita mengulik teks ini ya Pak. Persiapan kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kelahiran Yesus. Saya akan baca kembali ayat pertama sebelum bertanya kepada Bapak tentang ulikan Bapak mengenai ayat ini. Ayat 1 demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Kenapa sih Pak yang muncul di sini nih yang disebut nama Kaisar Agustus? Padahal pada waktu itu kan ada juga raja di Yudea bernama Herodes. Kenapa sih Pak yang disebut ini malah Agustus Pak? Iya, pertanyaan pembukaan yang sangat menarik ya Pendeta Mestika. Jadi penyebutan kelahiran Yesus dalam masa pemerintahan Kaisar Agustus ini dan bukan misalnya apa tadi? Herodes ya. Ini menunjukkan pandangan Lukas yang menempatkan kelahiran Tuhan Yesus itu dalam konteks atau dalam tataran sejarah dunia. Ya, Kaisar Agustus yang sebenarnya bernama Gaius Julius Caesar Octavianus ini adalah Kaisar Roma yang pertama. Baik. Ya, nah Kekaisaran Roma ini pada waktu itu dipandang meliputi seluruh dunia, ya, tepatnya dunia yang dihuni oleh manusia, oikumene. Nah, Kaisar Octavianus mendapat gelar sebagai Agustus, artinya yang mulia, pada tahun 27 sebelum Masehi. Nah, melalui pengaitan kelahiran Yesus dengan Kaisar Agustus ini, penulis Injil Lukas menempatkan Yesus ya dalam panggung sejarah dunia. Ia tak terbatas, meskipun ia raja orang Yahudi disebutkan, tetapi ia tidak terbatas pada orang Yahudi. Sejak awal ya, sebelum Yesus lahir malah, ini kan belum ada kelahiran ya, berita juga belum ada. Ya memang sudah nanti baru pada
ayat berapa tuh? Ayat 11 atau 12 ada pemberitaan tentang kelahiran Yesus. para gembala kan. Jadi sebelum Yesus lahir, Lukas sudah mewartakan, memproklamasikan universalitas dari karya keselamatan yang akan datang dalam dunia ini melalui kelahiran Tuhan Yesus. Nah, ini karya keselamatan yang terjadi melalui peristiwa Yesus ini tak bisa dan memang tak boleh dibatasi dalam kalangan tertentu. Yesus yang akan lahir itu bukan juru selamat bagi kelompok tertentu, melainkan bagi seluruh umat manusia. Bahkan sebenarnya bisa dikatakan bagi segala makhluk. Kalau baca apa itu Injil Markus ya memberitakannya kepada segala makhluk. Nah, penyebutan Kaisar Agustus juga menjadi penting dalam kaitan dengan persepsi masyarakat, bahkan dunia pada waktu itu tentang sang kaisar. Ya, Agustus ini, Kaisar Agustus ini dimuliakan sebagai seorang dewa, dan dipandang sebagai juru selamat dunia. Karya persepsi masyarakat ini akan menjadi kontras nanti dengan pernyataan malaikat kepada gembala mengenai kelahiran Yesus. Ya, mungkin bisa dibaca di Lukas 2 ayat 11. Baik, saya membacakan Lukas pasal 2 ayat 11, dikatakan di sana, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, yang lahir itu adalah juru selamat. Juru selamat. Kaisar Agustus yang dipersepsi sebagai juru selamat oleh warga, oleh masyarakat pada waktu itu, dibantah oleh Lukas. Nanti tentu saja ketika Yesus lahir dibantah melalui berita kelahiran Yesus. Bukan Kaisar Agustus yang adalah juru selamat, bukan dia, melainkan Yesuslah yang juru selamat. Jadi penyebutan Kaisar Agustus ini mempersiapkan pembaca Injil, termasuk kita pada masa kini, untuk tak meletakkan keselamatan mereka dalam tangan atau kepada manusia, kepada seorang manusia, seberapa hebat pun, seberapa besar pun kuasa yang dimiliki oleh seseorang itu. Jangan meletakkan keselamatan padanya. Kita boleh memuja-muja Pak Jokowi misalnya sekarang ini. Dia presiden yang, menurut pengalaman saya sejak saya mengenal seorang presiden di Indonesia, dialah presiden yang paling mantap, paling baik, paling bagus. Tetapi tetap saja kita tidak boleh meletakkan keselamatan kita secara paripurna ke dalam tangan seseorang. Betapapun dia sangat hebat, sangat baik. Sebab yang dapat menyelamatkan manusia secara sempurna, secara paripurna adalah hanya Allah yang turun ke dalam dunia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Wah, ini pesan yang sangat kuat ya Pak. Hanya penyebutan nama Agustus tapi sekaligus merupakan pengingat bagi kita, seperti Bapak katakan barusan, hanya Allah yang bisa secara paripurna menyelamatkan. Baik, kita lanjutkan ulikan yang menarik ini Pak. Saya membaca ayat yang kedua. Dalam Lukas 2 ayat 2 dikatakan, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Tadi menyebutkan Agustus, sekarang Kirenius, Pak. Nah, dan menyebutkan tentang sensus begitu. Apa kaitannya ini dan kelahiran Yesus, Pak? Kok ada sensus, lalu ada kelahiran Tuhan, ada keselamatan. Ini gimana melihatnya, Pak? Menurut saya paling tidak ada dua hal penting dalam kaitan dengan pendaftaran penduduk atau apa tadi sensus penduduk ini. Yang pertama, ini mempertegas bahwa kelahiran Yesus itu adalah sebuah fakta sejarah, fakta historis. Ia lahir di masa tertentu. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Yesus lahir pada saat Kaisar Agustus sedang berkuasa. Waktu kelahiran itu kan Kaisar kan memerintah cukup panjang. Di mana, kapan Yesus lahir? Nah, waktu kelahiran itu dipersempit lagi di sini dengan menyebutkan peristiwa tertentu, yaitu peristiwa sensus penduduk. Nah, Quirinius yang bernama lengkap Publius Sulpicius Quirinius ini adalah penguasa di wilayah Syria yang mempunyai kuasa juga atas negeri Yudea. Ia melaksanakan sensus penduduk itu sekitar menurut catatan pada tahun ke-5 atau ke-6 Masehi.
Kita nggak tahu ini di 5 tahun, tapi di antara itu. Nah, sensus penduduk ini dilakukan dengan 2 tujuan utama. Yaitu pertama, mendata para pemuda untuk mengikuti wajib militer demi kepentingan kekaisaran Romawi. Jadi semua yang masih punya potensi untuk menjadi tentara, jadikan tentara supaya menjaga jangan runtuh kekuasaan Romawi. Dan yang kedua, ini yang paling banyak disebut adalah untuk kepentingan pemungutan pajak secara maksimal. Supaya seluruh potensi pajak itu dapat digali. Seluruh orang yang bisa memberikan pajak itu harus memberikan. Ya. Jadi ini sensusnya kayak sama zaman sekarang juga sebenarnya. Jadi hal pendaftaran penduduk atau sensus penduduk ini benar-benar peristiwa historis, benar-benar terjadi. Ya. Dengan demikian kelahiran Yesus adalah peristiwa historis dalam sebuah yang lahir pada waktu tertentu. Memang Pendeta Mestika ada sedikit perdebatan tentang jabatan Quirinius yang disebut Lukas sebagai apa tadi? Wali negeri ya, di Syria atau gubernur Syria. Sebab dalam catatan sejarah ia tak berjabatan sebagai wali negeri sampai sensus yang dimaksud yang dilaksanakan tadi pada tahun 5 atau 6. Jadi ini ada orang mempersoalkan itu. Namun menurut saya ini tidak terlalu penting bagi kita sebagai pembaca Injil. Yang fokus kita bukan pada pelajaran sejarah dunia. Kalau mau tahu sejarah dunia, bacalah buku sejarah. Ini kita bicara kitab suci. Ya. Kita bukan yang itu perlu siapa yang penguasanya, siapa pejabat apa dalam dunia, itu penting, itu perlu tapi itu bukan yang jadi fokus kita, melainkan apa? Tentang kabar gembira, yaitu kelahiran juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Nah, penyebutan sensus ini sudah cukup memberitakan kepada kita bahwa Yesus itu lahir dalam dunia ini sekitar tahun 6 Masehi, ya. Ini yang mau dikatakan oleh apa tadi penyebutan sensus penduduk. Betul sudah diberikan bingkai waktu pada waktu kekaisaran Agustus. Kaisar Agustus. Itu sudah ada. Tetapi itu belum menunjuk secara lebih spesifik kapan Yesus lahir. Nah, dengan menyebutkan sensus, dan ini memang kita dapat dari fakta sejarah bahwa memang pernah ada terjadi sensus ya. Katanya itu sensus yang pertama, ya. Tapi sebenarnya mungkin ada sebelumnya. Itu sensus itu dilaksanakan sekali dalam 14 tahun, ya. Jadi ada sebelum Yesus lahir pernah ada sensus, tapi tidak tercatat dalam sejarah, ya. Ya. Jadi dengan menyebutkan sensus penduduk, Lukas menggambarkan bahwa ia lahir dalam dunia ini dalam tatanan secara dunia, dan itu terjadi sekitar tahun 6 Masehi, ya. Pada waktu itulah Yesus kurang lebih dikatakan lahir. Nah, itu pesan pertama dari penyebutan apa tadi? Sensus. Nah, pesan kedua tentang penyebutan pendaftaran penduduk ini terkait dengan ayat yang ketiga. Minta tolong Pendeta Mestika untuk membacakannya untuk kita. Baik, saya akan bacakan ayat ketiga ini, tapi sebentar lagi Pak, setelah pesan-pesan berikut. Oke, sip. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Masih di Ngulik Alkitab, saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Arianus Larosa. Kita mengulik Lukas pasal 2 ayat 1-7. Tema kita Tuhan memakai siapa saja dan apa saja. Saya mau langsung melanjutkan ngulik kita ini. Di penghujung segmen pertama tadi Bapak mengatakan supaya saya membacakan ayat 3. Jadi saya akan bacakan Lukas 2 ayat 3. Di sana dikatakan, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Nah, ada perintah untuk sensus. Lalu ayat 3 mengatakan bahwa ya orang menuruti, mungkin kurang lebih seperti kita sekarang. Mereka juga menurutinya dan pergi ke kota masing-masing. Apa yang dapat kita pelajari dari yang dikatakan teks ayat 3 ini, Pak? Semua orang mendaftarkan diri di kotanya masing-masing. Nah, catatan Lukas ini mendapatkan perhatian khusus dari beberapa penafsir Pendeta Mestika. Karena pada umumnya kekaisaran Romawi tidak mempraktekkan hal seperti ini di Roma. Jadi ada sensus tidak semua orang. Jadi misalnya tidak suami istri, suami saja cukup, nggak usah dengan istri begitu, ya. Namun ada catatan bahwa kekaisaran justru mempraktekkan ini di Mesir. Ya, di Roma tidak, tapi di Mesir. Tentang pokok ini misalnya William Barclay memberikan kutipan dari edik pemerintahan Mesir. Saya kutipkan ya, demikian begini bunyinya. Gaius Fabius Maximus, prefek Mesir, memerintahkan melihat bahwa waktu telah tiba untuk diadakan sensus dari rumah ke rumah, maka perlu untuk mendesak semua mereka yang apapun sebabnya bertempat tinggal di luar daerah mereka untuk kembali ke kampung mereka sendiri, sehingga mereka dapat menyelenggarakan utusan sensus yang tetap dan juga menghadiri dengan rajin penanaman tanah-tanah mereka. Jadi pemberlakuan peraturan bahwa setiap orang harus kembali ke tempat asalnya seperti di Mesir inilah yang berlaku di Yudea. Setiap orang harus kembali ke kampung halamannya untuk mendaftarkan diri. Jadi sensus penduduk yang mewajibkan setiap orang untuk kembali ke kampung halaman ini memberikan penjelasan tentang kelahiran Yesus di Bethlehem. Jadi mengapa penjelasan? Karena ya Maria dan Yusuf harus kembali ke tempat kotanya masing-masing, ke masing-masing. Di mana kalau sebenarnya ada yang mengatakan di kota di mana mereka punya hak dan catatan tentang kewarganegaraan, catatan penduduk lah begitu, tentang catatan kependudukan. Kalau di kita mungkin di kampung kita lah, Pak, ya. Ya, jadi tapi kalau Mestika kampungnya Nias, kalau udah KTP Jakarta nggak usah balik. Ya, tapi kalau masih KTP Nias, you mesti balik ke sana. Itu maksudnya. Nah, dari 3 ayat yang sudah kita ulik sejauh ini, saya ingin menegaskan beberapa pesan dari sang penulis Injil Lukas kepada para pembaca, baik pembaca pertama maupun kepada kita di masa kini. Yang pertama, melalui penyebutan nama Kaisar Agustus, hendak ditegaskan bahwa kelahiran Yesus bukan untuk sekelompok orang saja, bukan untuk orang Yahudi saja, bukan untuk orang yang beragama Kristen saja. Kita suka memonopoli Tuhan. Tuhan memiliki kita. Kita bukan pemilik Tuhan. Tuhan pemilik kita. Yesus lahir untuk semua orang. Ia datang untuk semua bangsa. Maka semua bangsa perlu mendengarkan berita tentang Yesus. Karena ia datang untuk semua bangsa. Agar apa? Agar keselamatan yang hadir melalui Yesus Kristus itu dapat dialami oleh semua manusia. Nah, karena itu yang sudah mendengar berita ini dan percaya, para sahabat yang sudah mendengarkan berita Injil tentang Yesus dan percaya pada berita itu mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan hal itu agar orang lain pun mendengarkan dan percaya. Yang kedua, penulis Injil sudah mengingatkan secara implisit dari awal bahwa bukan Kaisar Agustus yang adalah juru selamat dunia, melainkan Yesus. Lebih jauh, Kaisar Agustus bukan juru selamat, itu satu hal. Ia bukan juru selamat, meskipun ia mengatakan aku juru selamat. Rakyat mengatakan engkau juru selamat. Injil mengatakan ia bukan juru selamat. Ia adalah Yesus yang juru selamat. Tapi bukan hanya itu, Pendeta Mestika, ya.
ia justru yang disebut juru selamat itu ya dipakai atau dilibatkan oleh Allah dalam menyambut datangnya sang juru selamat yang sebenarnya. Ya, ini juru selamatnya bohong-bohongan. Ia dipakai untuk menyambut sang juru selamat dunia yang sebenarnya itu siapa? Tuhan Yesus. Nah, karena itu kita jangan mempercayakan keselamatan kepada siapapun atau apapun. Saya udah ulang lagi yang saya katakan tadi. Seberapa hebatnya pun siapapun orang itu atau apapun pada apapun itu maksudnya adalah apa? Harta, jabatan, jangan. Percayakanlah keselamatanmu hanya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa ya Pak? Satu ayat yang pendek tapi sangat padat. Dua hal saya mau kutip dari yang Bapak sampaikan di penghujung ini. Pertama, bahwa yang barusan saya Bapak katakan bahwa jangan mempercayakan keselamatan kecuali pada Tuhan yang memang adalah juru selamat sejati. Dan kemudian saya pikir ini juga pengingat yang baik sekali bagi para sahabat ngulik tentu saja, bahwa kita yang sudah mendengarkan harus memberitakan. Jadi saya mau menegaskan bahwa ini penting bagi kita supaya tidak melewatkan begitu saja sekedar tahu, tapi kita harus memberitakan supaya orang juga tahu siapa Tuhan kita. Oke Pak, saya lanjutkan. Kita masih punya beberapa ayat dan saya akan bacakan ayat 4 dan 5 karena ini satu kalimat. Saya bacakan Lukas 2 ayat 4 dan 5. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Nah, kalau tadi ada urutannya Pak, ada perintah untuk sensus, semua orang pergi ke kotanya masing-masing. Lalu kemudian mengerucut nih, ada Yusuf dan Maria yang pergi ke Betlehem. Apa yang dapat kita pelajari dari penyebutan nama secara spesifik ini, Pak? Nah, saya mulai dengan ini, Pendeta Mustika. Ada sekelompok orang Yahudi yang melakukan perlawanan atau sebuah pembangkangan kepada kekaisaran Romawi yang memang menjajah tanah Yudea. Ya. Ini misalnya dapat kita lihat dalam diri Yudas orang Galilea yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 37. Mungkin baik kalau dibacakan untuk baik, kita. Ya. Kisah 5 ayat 37. Kisah 5 ayat 37. Saya bacakan Kisah Para Rasul 5 ayat 37. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Ya, jadi ada peristiwa seperti sensus dan bukan sensus yang dimaksud dengan oleh Lukas ya, sensus yang berbeda. Baik. Ya, ini kan pasca setelah mulai ada kehidupan kekristenan ya Pak. Kekristenannya. Jadi ada sensus lalu ada dari kaum Israel yang memberontak. Nah, Yudas dari Galilea ini adalah salah satu contoh atau contoh dari kaum zelotis Tokoh itu. lah ya. Yang memang melakukan perlawanan terhadap pendudukan Romawi atas tanah Yudea. Nah, berbeda dengan kaum zelot yang pokoknya apapun yang berkaitan dengan permintaan dari kekaisaran Romawi pokoknya harus dilawan karena itu adalah penjajah. Berbeda dengan kaum zelot, Yusuf dan Maria digambarkan oleh Lukas sebagai warga yang taat pada pemerintah. Warga yang taat pada pemerintah. Mereka mematuhi perintah untuk mendaftarkan diri di kampung halaman mereka. Dan karena itu, negara sensus inilah berkaitan dengan maksimalisasi pemungutan pajak, maka kita bisa menduga juga bahwa kepulangan Maria dan Yusuf ke kampung halamannya untuk mendaftarkan diri itu mengekspresikan kesediaan atau ketaatan mereka juga untuk membayar pajak. Ya. Ini berbeda dengan kaum zelot tadi, ya. Jadi melalui Lukas, ya, melalui ini Lukas hendak menyampaikan kepada kita bahwa kita memang perlu taat kepada pemerintah dan melakukan dengan baik dan benar tanggung jawab kita sebagai warga negara. Seperti misalnya membayar pajak, jangan nilai pajak. Jangan bohong-bohong pajak, jangan mengecil-ngecilkan mengemplang pajak ya. Itu tapi sekarang kalau semuanya juga nggak bisa. Ya, karena pajak itu pasti, kan ada pepatah di Amerika ya. Hanya ada dua yang pasti dalam dunia itu, yaitu kematian dan pajak. Jadi, yuk jangan main-main. Kita bisa
ya kita harus taat, ya, dan juga dengan baik dan benar melakukan tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Nah, ketaatan pada pemerintah ini semakin penting karena Tuhan bisa memakai pemerintah untuk mewujudkan rencananya. Kalau kita, Tuhan bisa memakai siapa saja. Memakai pemerintah. Kalau ngomong agak ekstrim, nanti kita lihat nih, kan pemerintahan kekaisaran Romawi kan pemerintahan kafir sebenarnya. Tapi Tuhan memakai itu bisa. Ya, seperti informasi dalam teks kita, ya, Allah memakai Kaisar Agustus dan Quirinius. Ya, bukan orang Yahudi, bukan, ya. Memakai Agustus untuk memenuhi rencananya yang telah dinubuatkan oleh Nabi Mikha. Sebagaimana dicatat dalam Mikha 5 ayat pertama. Minta tolong lagi nih Perdana Mestik, agak repot nih. Buka Mikha 5 ayat 1. Baik, saya akan membaca Mikha pasal 5 ayat 1, dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, apa maksudnya ini, Pak? Jadi, artinya kan, dari Bethlehem akan muncul seorang yang memerintah Israel. Ya, jadi seorang raja, seorang Mesias, ya, juru selamat. Nah, sensus penduduk ini memaksa Yusuf dan Maria dalam tanda kutip pergi ke Bethlehem. Dan ini membuat Yesus pada akhirnya lahirlah di Bethlehem. Yang merupakan penggenapan terhadap nubuat dari Nabi Mikha. Jadi pemerintah Kaisar Agustus, orang Romawi ini, orang kafir, ya saya nggak suka istilah itu, tapi supaya mempertajam, baik, ya, dipakai oleh Allah untuk mewujudkan rencananya. Jadi tanpa ia sadari, Tuhan memakai Kaisar Agustus dan Quirinius untuk mewujudkan rencananya sebagaimana sudah dinubuatkan oleh Nabi Mikha. Nah, pada saat yang sama kita patut mencatat bahwa ketaatan ini tentu bukan ketaatan yang membabi buta, ya. Kita perlu taat kepada pemerintah sejauh pemerintah tak meminta kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Nah, supaya ketaatan kita tidak membabi buta, maka kita perlu rajin membaca dan belajar mendalami Alkitab. Sebab di dalam Alkitablah kita mendapatkan ukuran-ukuran ketaatan yang tak membabi buta itu. Pesan kedua dari ayat 4 dan 5 ini adalah kesediaan menderita dalam melaksanakan perintah Tuhan. Jarak tempuh dari Nazaret ke Bethlehem itu sekitar 170 km. Bisa bayangkan? Juga, ya, Pak. Ya. Kalau sekarang sih cepat, Pak, naik mobil dulu, jalan kaki, Pak. Bandung tuh 120 dari Jakarta. Dan itu jalan kaki. Yang dalam keadaan normal dapat ditempuh selama 4-5 hari perjalanan kaki. Kondisi jalannya rusak, berdebu, dengan terik matahari yang tentu saja menyengat. Ini tentu merupakan perjalanan yang sangat melelahkan dan membuat menderita sebenarnya. Ya. Ini tentu sangat berat bagi Maria yang sedang hamil. Sangat berat. Coba bayangkan, Maria yang telah berserah, yang telah tunduk kepada kehendak Tuhan, serta tentu mendapat malu karena kehamilan dia tanpa pernikahan dengan Yusuf itu, kini justru mengalami penderitaan lagi. Penderitaan tambahan berupa perjalanan berat dan melelahkan karena harus mengikuti sensus penduduk. Maria bukannya menerima kemudahan. Maksudnya kan ya dirahmati, mau melahirkan. Sudah taat begitu ya? Iya, Tuhannya sudah taat. Maksudnya kan mengalami kemudahan. Maksudnya kan begitu logikanya. Tapi Maria bukannya mengalami kemudahan dalam melewati kehamilan yang di luar rencananya itu. Tapi penderitaan fisik yang luar biasa. Tapi Maria dan Yusuf kita lihat kan taat pada kehendak Tuhan. Dan pada saat yang sama, taat pada perintah pemerintah. Mereka secara khusus, Maria, rela menanggung penderitaan demi ketaatan kepada kehendak Tuhan. Nah, pendeta Mestika, taat secara konsisten pada kehendak Tuhan memang terkadang membuat kita mengalami hal yang tak menyenangkan. Ya. Dan ketika hal yang seperti ini terjadi, semakin hebat, kita dapat tergoda untuk melarikan diri. Dapat tergoda untuk melarikan diri. Kita dapat berpikir, saya udah taat, mengapa saya malah semakin mengalami kesusahan? Nah, Maria mengajak kita untuk tetap
taat. Satu lagi info penting dari ayat ini, Perdana Tiga. Baik. Pak, sebelum menjelaskan info pentingnya, kita akan menyaksikan dulu, Pak, pesan-pesan yang melewat berikut ini. Oke. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan bersama narasumber kita Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Kita sedang mengulik Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Tema kita Tuhan memakai siapa saja dan apa saja. Kita sudah berada di segmen terakhir. Silakan para sahabat jika ingin berinteraksi bersama kami ataupun mengajukan pertanyaan kepada Bapak Pendeta Arlianus yang menjadi narasumber kita. Kita lanjutkan. Di penghujung segmen kedua tadi, Bapak mengatakan ada satu info lagi yang harus kita ketahui terkait dengan ayat 4 dan 5 yang saya bacakan tadi. Info apa itu, Pak? Saya jadi penasaran, pengen tahu nih. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pendeta Mestika. Ini infonya pendek sebenarnya, tapi cukup penting. Ya. Cukup penting untuk kita ketahui bersama. Dalam ayat 5 ini kan disebut Maria sebagai tunangan Yusuf tadi kan? Iya. Bersama dengan Maria tunangannya. Ya. Padahal mereka sebenarnya sudah bersatu sebagai suami istri. Ya, sebab andaikan mereka bukan suami istri, belum status sebagai suami istri resmi, perjalanan bersama dan apalagi tinggal bersama itu pelanggaran besar dalam adat istiadat orang-orang Yahudi. Jadi nggak mungkin mereka bukan suami istri. Nah, penyebutan Maria sebagai tunangan ini, saya kira ini tafsir saya dalam rangka mempertegas bahwa kehamilan Maria bukanlah hasil perkawinan Maria dengan Yusuf, ya, melainkan karya Roh Kudus. Yesus benar-benar akan lahir nanti dari anak darah Maria. Itu saja sih. Jadi mengapa kok tunangan udah pergi bersama? Ya mereka dua suami istri, tapi mengapa disebut tunangan? Lukas menegaskan ini bahwa ini betul-betul kehamilan dari Roh Kudus, bukan karena campur antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dan kata lain, ini bukan kesalahan tulis ya Pak ya, tapi keterangannya justru penting bagi kita sebetulnya. Makanya kita perlu pahami. Baik, terima kasih untuk informasi yang penting ini. Kita lanjutkan Pak, masih ada 2 ayat yang harus kita ulik. Dan saya bacakan ayat 6 dan 7 dari Lukas 2 ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, apa pesan dari ayat 2 ayat terakhir ini Pak? Dari perjalanan yang melelahkan, kata Bapak udah taat tapi demikian. Dan di sana di tempat yang mereka tiba itu, lahirlah anak ini. Apa pesannya ini Pak?
Ada beberapa hal ya, Pendeta Mustika, yang menarik untuk kita perhatikan dari 2 ayat terakhir ini ya. Yang pertama mengenai saat bersalin bagi Maria. Ya. Dalam drama-drama Natal, hal ini sering dibuat memang drama, lebih didramatisir. Namanya juga drama. Seolah-olah Maria dan Yusuf itu kan tiba di Bethlehem, lalu baru tiba di Bethlehem, lalu mereka ke sana kemari mencari tempat penginapan. Tok nggak ada tempat, nggak ada tempat. Ya, kan drama suka membuat seperti itu ya. Ya, sebagai hiburan ya nggak apa-apa. Yang ketika mereka baru tiba, cari-cari tempat, kebingungan karena ternyata semuanya penuh, sehingga akhirnya Yesus lahir di kandang. Ya. Kalimat ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin di ayat 6 tadi kan betul kan ya? Betul, Pak. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Nah, ini suka diubah tanpa sadar oleh kita dengan menjadi ketika mereka tiba di situ. Jadi kata tiba ditambah di depan. Padahal ketika mereka di situ, bukan tiba di situ. Ya, urutannya dibalik strukturnya. Ya, jadi tiba itu melahirkan, sampailah waktunya melahirkan, bukan sampai di situ melahirkan. Nah, jadi ini tiba di situ dulu baru melahirkan ya. Baik. Ya, jadi maka ada yang ada dengan pengubahan, dengan mengubah tadi seperti itu, maka memang seolah-olah Maria bersalin ketika baru saja tiba di Bethlehem. Tapi kenyataannya kan tidak. Dari kalimat ketika mereka di situ, ketika mereka sudah ada di situ, udah di Bethlehem. Ini sebenarnya sudah cukup untuk membuat kita patut menduga bahwa Maria dan Yusuf sudah tiba di Bethlehem beberapa hari. Ada yang mengatakan sudah seminggu, tapi saya nggak mau terlibat dalam perdebatan berapa harinya. Yang pasti bukan baru tiba, brojol gitu. Bukan. Sudah tiba lebih dulu di sana. Jadi kita nggak perlu mendramatisir itu. Ya, memang menarik sih. Aduh, kasihan nggak ada tempat. Enggak. Kedua, ini kan yang pertama tadi, informasi pertama. Hal yang kedua adalah mengenai anak sulung, Pendeta Mustika. Ya. Dalam ayat 7 dicatat, mungkin dibaca lagi coba ya. Baik, ayat 7 dikatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, ini juga penting. Ya. Dengan kata anak yang sulung ini mau dikatakan bahwa Yesus bukan anak tunggal. Yesus punya saudara sebagai buah perkawinan antara Maria dengan Yusuf nanti. Ya, jadi nggak usah berkonfrontasi. Jadi kita membantah bahwa bukan kita deh. Lukas sebenarnya membantah pandangan yang mengatakan bahwa Yesus itu nggak punya saudara. Karena misalnya Maria perawan selama-lamanya begitu. Nah, Lukas mengatakan enggak. Ya, iya anak yang kalau ada yang sulung berarti masih ada adik-adiknya ya. Nah, lebih jauh penyebutan anak sulung ini lebih berkait dengan aturan keagamaan yang nanti harus dijalani oleh Yesus seperti dicatat dalam Lukas 2 ayat 22 dan 23. Mungkin dibaca lagi nih supaya jelas. Ya. Baik. Saya bacakan ya, Pak. Lukas 2 ayat 22 sampai 23. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Ya, anak laki-laki sulung mesti dikuduskan, diserahkan kepada Allah. Jadi itu penyerahan Yesus itu kepada Allah itu dipersiapkan oleh penulis Lukas dengan menyebutnya di sini anak tadi. Sulung di ayat 7. Anaknya yang sulung. Anak sulung ini mesti dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, itu informasi kedua. Yang ketiga adalah dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Betul ya? Iya, Pak. Ya. Nah, ini pertama-tama hendak merelasikan tanda yang diberikan kepada para gembala oleh malaikat dalam Lukas 2 ayat 12 ya. Ya, di mana lampin dan palungan disebut sebagai tanda. Mungkin dibaca aja tuh supaya jelas. Lukas pasal 2 ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya, jadi untuk ini merelasikan nih. Jadi malaikat ngomong gini, di sini sudah dikatakan supaya nanti kalau para gembala nyari, ya memang benar tanda itu. Ya,
Ya, dibungkus dengan lampu dan terbaring dalam palungan. Selain itu, saya memandang bahwa Lukas hendak mendeskripsikan kelahiran Yesus yang sangat sederhana dan miskin. Ya, sangat sederhana dan miskin. Ini memberi sinyal awal mengenai perhatian Lukas nanti yang sangat besar pada karya Allah melalui Yesus kepada orang-orang miskin dan tercecer. Misalnya nanti di Lukas 4 ayat 18 dan 19 kan, Lukas itu saya nggak mau menempatkan Ibu Yesus, tapi Lukas menggambarkan pernyataan misi Yesus. Memberitakan apa? Kebebasan kepada orang-orang, ya mungkin bisa dibaca. Baik, saya bacakan Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Ini mengenai kitab Yesaya ya. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Miskin, buta, tertindas, ya. Jadi itu misi Tuhan Yesus kan menurut Lukas. Ya. Nah, itu udah dipersiapkan bahwa memang dari lahirnya sudah dia lahir dalam kemiskinan, dalam kesederhanaan. Jadi ini menurut saya Lukas mau kembali memberikan pengantar pada concernnya Tuhan Yesus. Nah, ini memang sangat kontras dengan dia yang lahir itu, ya, dengan Yesus yang lahir itu. Dalam pemberitaan para malaikat dikatakan bahwa tadi sudah dikatakan telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat Kristus Tuhan, tapi lahirnya di kandang gitu ya. Ini juga kontras dengan yang diberitakan malaikat kepada Maria. Jadi kayaknya nih kok kayak Maria di PHP gitu loh. Ya, kalau malaikat bilang ke Maria apa? Coba dibaca deh. Lukas 1 ayat 32. Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Raja. Raja. Anak Allah yang maha tinggi, ya. Juru selamat dunia, Kristus, Tuhan, anak yang maha tinggi, raja, semestinya lahir di mana? Di istana dong, Pak. Istana. Ya. Itu tempat yang paling pas. Namun yang semestinya bagi pandangan dunia itu tak diikuti oleh Tuhan. Sebab Yesus justru lahir di tempat yang sangat sederhana, Terakhir tentang palungan dalam kaitan dengan tidak ada tempat bagi mereka di tempat penginapan. Ya. Baik. Nah, kata palungan membuat kita pada masa kini kan membayangkan bahwa Yesus lahir di kandang hewan. Ya, sebagaimana kandang hewan oke, tapi kandang hewan itu kita bayangkan seperti kandang hewan di kampung-kampung begitu. Ya, ya. Menyedihkan, menjijikan. Oke, ya. Nah, penyebutan kata palungan tentu saja sekali lagi memang berkaitan dengan kandang binatang. Namun yang dimaksudkan dengan kandang binatang di sini adalah pondok penampungan khusus bagi orang-orang miskin, ya, yang memang berupa penampungan ternak. Jadi ada rumah, lalu ada tempat kalau nonton film apa tuh cowboy kan tahu ya? Iya. Kuda diikat di situ, tapi ada tempatnya. Itu betul. Tempat yang relatif istal semacam. Ya, itu tempat memang tempat hewan, tapi tidak sejorok yang dibayangkan di kandang-kandang yang di kampung-kampung itu, ya. Jadi itu yang dimaksudkan di sini, ya. Penampungan khusus bagi orang miskin yang biasa dipakai juga oleh para musafir. Kalau para musafir ya backpack begitu, ya, mereka tidur di situ tadi. Artinya ada orang lain juga yang biasa memakai itu, yang biasa menginap di tempat seperti itu. Bukan Maria dan Yusuf satu-satunya orang
yang pernah menginap di tempat seperti itu. Nanti pada abad kedua kan ada tradisi itu semacam gua begitu. Gua batu begitu ya. Nah, jadi detail-detail ini memang menurut saya perlu kita ketahui. Namun sekali lagi, saya sudah katakan tadi, perhatian kita hendaknya jangan terpusat di situ. Pada detailnya, karena para ahli punya ngomong begini, ngomong begitu, ya orang-orang menafsir begini begitu. Jangan ke situ, melainkan pada pesannya. Dan pesannya sangat jelas menurut saya, yaitu apa? Yesus Sang Juru Selamat, Kristus, Tuhan, Anak yang Maha Tinggi, Raja dari keturunan Daud, lahir di dalam kesederhanaan, dan dunia sejak awal memang menolaknya. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah beneran. Itu rumah beneran, itu ada ruang tengah itu sebenarnya. Bukan penginapan hotel maksudnya nih. Ya. Jadi, nah karena itu kita jangan sampai juga menolak Yesus. Kan kalau nanti dalam ini dikatakan bahkan tidak ada tempat baginya untuk meletakkan kepalanya. Di Yohanes. Nah, jadi dari awal ini sudah digambarkan memang dunia ini menolak Tuhan. Karena itu jangan sampai kita pun menolak Tuhan. Natal masih 2 bulan lagi ya. Betul. Ya, tapi mari persiapkan diri ya. Jangan menolak. Kita hidup dalam keadaan yang memprihatinkan. Betul. Tapi biarlah tetap menyambut Kristus. Ya. Menyambut peristiwa perayaan pengenangan kelahirannya. Meskipun kita di tengah-tengah kepresidenan, tapi kita merayakannya dengan sederhana karena Ia yang datang juga lahir di dalam kesederhanaan. Begitu benar Mas Tiga. Baik. Terima kasih Pak Pendeta Adrianus Larosa untuk ulikan yang diberikan atas Lukas 2 ayat 1-7 ini. Sahabat, beberapa hal saya mau sebutkan menjadi semacam pembelajaran bagi kita dari ngulik kali ini. Tadi dari ulikan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Adrianus bahwa kita diingatkan Yesus ini lahir untuk semua orang. Dan ada tujuannya. Kita yang mendengarkan bukan hanya sekadar mendengar dan menyimpannya untuk kita, tetapi terutama kita yang sudah percaya padanya, diselamatkan olehnya, kita beritakan juga pada orang supaya mereka pun boleh mengenal Dia. Kemudian tadi Pak Pendeta juga Adrianus mengatakan bahwa kelahiran di kandang ini ada maknanya. Lahir dalam kesederhanaan bahkan kemiskinan. Ini mau menunjukkan pada kita bahwa Allah kita ini walaupun disebutkan sebagai raja dan memang Dia raja, Dia berbela rasa pada kita. Itu juga mau mengingatkan kita dalam pesan yang barusan dikatakan, mempersiapkan kita memasuki Advent dan Natal ini. Mari kita juga mau menyatakan bela rasa pada orang lain, hidup sederhana terutama dalam masa-masa yang prihatin ini. Tema kita, Tuhan memakai siapa saja dan apa saja. Tadi dalam ulikan ini Pak Pendeta Adrianus sudah menyampaikan Tuhan memakai orang kafir seperti Kaisar Agustus. Tuhan juga bahkan memakai tempat yang sangat sederhana atau dalam pandangan kita tidak layak kandang untuk menyatakan kehendaknya. Kita juga kiranya mau memberi diri untuk dipakai Tuhan menyatakan kehendaknya di dalam dunia ini. Agar semua orang menerima kabar baik keselamatan dari Tuhan. Tuntas sudah jumpa kita dalam jumpa ngulik Alkitab kali ini. Kami mengapresiasi, kami berterima kasih atas genap dukungan yang sahabat berikan pada kami. Baik dengan memberikan like di ngulik Alkitab ini maupun membagikan link ngulik ini kepada sebanyak mungkin orang yang Anda kenal atau membagikannya juga di media sosial agar orang lain pun mendapatkan berkat melalui ngulik Alkitab ini. Dan tentu saja kami juga mengapresiasi telah mensubscribe atau yang belum silakan mensubscribe di channel Bible Study supaya mendapatkan update-update terbaru dari ngulik Alkitab. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati para sahabat sekalian. Kita akhiri jumpa kita dengan doa oleh Bapak Pendeta Adrianus. Silakan Bapak. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami hati yang terbuka untuk terus-menerus membiarkan Engkau bertakhta dalam hidup kami. Berikan kami hati yang terbuka untuk berbela rasa dengan sesama kami yang memerlukan, yang mengalami pergumulan, penderitaan, persoalan yang lebih besar dari yang kami alami. Berikan kepada kami kemampuan untuk menemukan Tuhan Yesus dalam hal-hal yang sederhana dalam seluruh hidup kami. Supaya di masa-masa pandemi ini dan sebentar lagi, dalam beberapa minggu ini kami akan masuki minggu-minggu Advent, biarlah Tuhan yang akan menolong kami mempersiapkan diri. Supaya meskipun dalam keadaan yang memprihatinkan, kami boleh terus mengingat peristiwa besar kelahiran Tuhan itu,
dalam dunia ini dan memberitakannya kepada sesama kami. Berkati YKB dengan seluruh stafnya supaya terus menjadi berkat untuk memuliakan Allah melalui karya-karya pekabaran Injil dengan berbagai acara yang diproduksi supaya jadi berkat bagi banyak orang. Dan berkati mereka yang telah mensupport pelayanan YKB melalui berbagai macam dengan tenaga mereka, keahlian mereka, dengan dana persembahan yang mereka kirimkan kepada YKB. Biarlah semua itu Engkau pakai menjadi alam tangan Tuhan dan berikan kepada YKB juga kearifan dalam mengelola semua dukungan-dukungan yang diberikan oleh umat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Halo sahabat YKB, kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YKB GKI TV. Untuk mempermudah Anda berlangganan dan menyaksikan program Ngulik Alkitab, maka pada bulan Oktober 2021 ini kami akan membuat channel Bible Study. Channel ini nantinya khusus diisi program pengajaran dan pendalaman Alkitab. Channel Bible Study bisa Anda cari pada kolom channel YKB GKI TV. Diingat ya sahabat, per Oktober 2021, Ngulik Alkitab tayang setiap Selasa pukul 8 malam di channel Bible Study. So, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program Ngulik Alkitab di channel Bible Study. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.